Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Saputra dari 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN yang telah saya pelajari. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti pondasi, alas, dan pokok atau pangkal suatu pendapat, yang artinya ajaran atau aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar berarti sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan. Dengan demikian, dasar negara menjadi landasan hidup bernegara yang harus dimiliki tiap negara. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dibahaslah dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh memberikan pendapat tentang dasar negara, seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada akhir sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD tahun 1945 di alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama tadi itulah Pancasila sebagai dasar negara. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup ini merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri, dan itulah pembelajaran pertamanya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup ini merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa dapat dipandang sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut. Contohnya, suatu bangsa yang dijajah memiliki pandangan bahwa penjajah harus dihapuskan karena membawa penderitaan dan kesengsaraan. Selanjutnya kita lanjut yang berikutnya, yaitu adalah fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila menjadi alat dalam mengatasi konflik atau pertengkaran yang terjadi dalam bangsa kita. Yang kedua adalah menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita atau gagasan kita. Yang ketiga, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Yang keempat, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kita lanjut lagi, yaitu yang ketiga adalah bagian-bagian dari lambang Garuda Pancasila. Yang pertama, burung Garuda.
Burung Garuda melambangkan kekuatan dan raja dari segala raja burung. Warnanya emas melambangkan kemuliaannya. Yang kedua, perisai melambangkan pertahanan negara Indonesia, melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai dibagi menjadi 5 bagian yang melambangkan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Yang ketiga, garis hitam tebal melambangkan garis Katulistiwa. Yang keempat, warna merah putih melambangkan warna dasar perisai yang berasal dari bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima, pita putih dicengkram oleh burung Garuda dan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah bulu pada sayap ekor dan leher Garuda melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Misalnya adalah yang pertama, 45 helai bulu pada leher melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. 17 helai bulu pada sayap kiri melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Dan juga 17 helai bulu pada sayap kanan juga melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Terus 19 helai bulu pada bawah perisai melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut lagi, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar agama dan pandangan hidup. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa. Kita lanjut lagi, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitulah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang menunjukkan bahwa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama, dan juga tidak melakukan penistaan dalam suatu agama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berawal dari keyakinan bahwa Indonesia adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai haknya masing-masing, dengan kata lain tidak sepatutnya manusia menindas maupun menguasai manusia lain. Contohnya adalah misalnya tidak membedakan yang mampu dan kurang mampu, tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, ras, dan agamanya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Seluruh warga Indonesia wajib menjadi persatuan NKRI. Salah satu contohnya memupuk hubungan erat antar warga negara tanpa membedakan golongan suku. Contohnya adalah melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan tertib dan tidak main-main. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain, dan kalaupun ada masalah kita harus membicarakannya secara damai dan bermusyawarah, yaitu berdiskusi satu sama lain tanpa membuat keributan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia berhak menerima keadilan sosial menerima segala keadilan sosial tanpa pandang bulu. Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Contohnya menghargai hasil karya orang lain, menghargai guru dan teman di sekolah, bersikap adil dan tanggung jawab. Itulah Bu
Itulah yang saya pahami, ada sedikit yang bisa saya pahami dan juga bisa yang saya ingat sedikit. Itulah yang bisa saya jelaskan. Adapun kesalahan saya mohon maaf bila banyak kesalahannya. Saya sudah berusaha supaya bisa mengingat dan menjelaskannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.